Pemerintah Kota Malang membuat terobosan dengan meluncurkan sebuah aplikasi, Sistem Informasi Malang Bersinergi Optimalkan Inovasi Strategi Kerjasama atau Simboiscare. Launching aplikasi Simboiscare berlangsung pada Kamis 23 Oktober 2025, bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang. Selamat siang dan salam sejahtera. Dalam acara tersebut, hadir Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso, perwakilan Kabag Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, serta Kepala OPD. Kepala perangkat daerah serta seluruh Bapak Ibu tamu undangan. Launching aplikasi Simboiscare, Sistem Informasi Malang Bersinergi Optimalkan Inovasi Strategi Kerjasama. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita mulai acara, saya izin untuk membacakan sebuah pantun, nanti mohon dijawab dengan voice. Jalan-jalan ke Kota Malang. Jangan lupa membeli bakwan. Simboiscare untuk Kota Malang, inovasi menuju boys berkelas. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita ikuti bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kota Malang kepada yang kami hormati Ibu Yuyun Nani Ekowati, SSTP MSI. Kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera. Dalam acara tersebut diawali dengan laporan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang Yuyun Nani Ekowati. Dalam laporannya mengatakan bahwa hadirnya aplikasi ini dalam rangka menjawab permasalahan di bidang kerjasama, tidak hanya di lingkup internal, melainkan juga membuka ruang kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian sinergi dengan kementerian maupun kerjasama dengan luar negeri. Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pemerintahan Bakorbel 3 Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, Bapak Ibu Direktur BUMD, Bapak Ibu Camat, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita semuanya dapat memenuhi undangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami melaporkan kegiatan fokus group discussion dan launching aplikasi Simboiscare dengan dasar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Maksud dan tujuan. Ia menambahkan yang menggunakan aplikasi ini tidak hanya internal Kota Malang, tetapi jangkauannya Indonesia maupun kerjasama luar negeri, sehingga pemantauan dan monitoring evaluasi bisa lebih mudah. Dan hasil kerjasama antar daerah.
dengan tujuan mempermudah proses pengajuan persetujuan kerjasama, monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, serta meningkatkan kolaborasi antar daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Wali Kota yang kami hormati, kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dengan rincian sebanyak 27 kerjasama dengan pemerintah daerah lain, 135 kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan 13 sinergi dengan pemerintah pusat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dalam setiap semester kami selalu melaporkan rekapitulasi kerjasama sebagaimana monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dan juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 di ruang sidang Balai Kota dengan undangan seluruh kepala OPD dan Direktur BUMD di Kota Malang. Dengan sumber dana kegiatan ini pada perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 pada DPPA bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Fokus Group Discussion dan Launching aplikasi Simboisker. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan arahan dan dapat melonsing aplikasi Simboisker. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama Provinsi Jawa Timur, kepada yang kami hormati Bapak Haryo Bimo Pramatyo. Sementara sambutan Kabag Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi aplikasi Simboisker yang di-launching oleh Pemkot Malang. Ia berharap dengan aplikasi ini nantinya dapat meningkatkan sinergitas baik antara pemerintah provinsi dengan Kota Malang maupun daerah-daerah lain. Pejabat di lingkungan pemerintah Kota Malang serta Bapak Ibu sekalian yang hadir beserta fokus group discussion sekaligus launching aplikasi Simboisker. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir bersama dalam kegiatan ini. Sekaligus kami juga sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah karena beliau hari ini ada kegiatan dengan Ibu Gubernur. Beliau menugaskan pada kami untuk mewakili sekaligus memberikan dukungan pada pemerintah Kota Malang untuk upaya-upaya inovatif, upaya-upaya digitalisasi atas pelaksanaan pemerintahan di Kota Malang. Ternyata pemerintah Kota Malang ini sudah cukup advance kemudian untuk mengkreasikan, untuk melakukan upaya-upaya inovasi digitalisasi pemerintahan. Jadi kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama Biro Pemerintahan Otonomi Daerah sebagai pengampu urusan kerjasama daerah di pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung terhadap peran tersebut, upaya-upaya tersebut. Sebagaimana regulasi yang kita ketahui bersama, untuk kerjasama daerah pelayanan publik itu pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang cukup signifikan. Salah satunya adalah pembinaan pemerintah kabupaten kota untuk bisa melaksanakan kerjasama dengan sebaik-baiknya. Dan kami sering berkomunikasi termasuk dengan Bu Yuyun bahwa kerjasama yang dimiliki di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat besar harapannya untuk bisa dimanfaatkan sekaligus di Kota Malang. Kami punya sister provinsi Pak Wali, dengan Tianjin Cina, dengan Osaka Jepang, dengan Gyeongnam Korea, dengan Western Australia, kemudian yang terbaru di era Gubernur adalah dengan Alexandria Mesir, yang kami berharap itu sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk tujuan capaian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi kami juga berharap ini bisa menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten kota untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya ada agenda-agenda terkait dengan
sister province kami juga sering sampaikan untuk melibatkan kabupaten kota, termasuk juga yang menjadi program prioritas gubernur adalah misi dagang. Ini juga salah satu program prioritas yang kami berharap di situ ada keterlibatan secara maksimal dan signifikan dari pemerintah kabupaten kota, khususnya di pemerintah Kota Malang. Untuk terkait dengan digitalisasi pemerintahan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Timur di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah itu salah satu item yang mendukung visi misi program Ibu Gubernur adalah Jatim Berkah Amanah, di mana tahun depan kami punya program prioritas adalah ikon digitalisasi pelaksanaan pengelolaan pemerintah, sehingga ini sebuah keniscayaan bahwa digitalisasi ini satu hal yang hukumnya wajib untuk kita sediakan, dan dengan segala keterbatasan apakah itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, layanan publik, layanan pemerintah itu tetap terlaksana, tetap berjalan dengan baik. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan aplikasi yang kami miliki namanya Masker, Sistem Informasi Manajemen Kerjasama, itu kami mempunyai fungsi mulai dari identifikasi kerjasama sampai dengan fasilitasi dan evaluasi kerjasama, semuanya dilakukan secara digital, sehingga di situ harapannya sudah bisa memotong mata rantai birokrasi, memutus komunikasi antar person, dan kemudian mengefektifkan tata kelola layanan pemerintahan. Dari hal tersebut, kemudian pada saat kami melihat pemerintah Kota Malang ternyata juga sudah melakukan upaya sejenis, inovasi yang sejenis, kami sangat mendukung dan kami siap untuk berkolaborasi, sinergi bersama-sama dengan pemerintah Kota Malang untuk bisa mewujudkan kerjasama yang lebih luas lagi. Atau muara dari penerbitan izin PDL ini semuanya sudah bisa running otomatis dan bisa terpadu pada proses digitalasi di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian keluar dari Kemendagri manual lagi untuk masuk ke setnek. Itu kami sudah berkomunikasi kasus terkait izin PDL-nya. Kalau seandainya ini nanti kemudian bisa direplikasi di tingkat pemerintah kabupaten kota, terutama pemerintah Kota Malang, dalam forum-forum yang lebih masif dan melibatkan masyarakat, sehingga program digitalisasi ini nanti impact-nya lebih pada masyarakat, itu dapat menghasilkan rumusan serta masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem kerjasama daerah kita. Karena dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi yang baik, saya kira pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Malang ini satu kesatuan yang kita bisa mencapai tujuan kinerja bersama-sama pada saat kita bisa efektif, bisa efisien untuk berkolaborasi, sehingga ke depan kita bisa mewujudkan pemerintah Jawa Timur dan Kota Malang yang maju, mandiri, tangguh, dan terus bertumbuh. Seperti jargon Gubernur di hari jadi kemarin, di hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, jargon terbaru dari Provinsi Jawa Timur adalah Jatim Bisa, berdaya, inklusif, sinergi, dan adaptif. Dari hal tersebut, jargon tersebut, salah satu upaya implementasinya adalah upaya digitalisasi. Mungkin demikian Pak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, saya hormati, terima kasih. Prinsipnya kami siap support sampai kapanpun supaya pemerintah Kota Malang bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menjadi aktif di bidang kerjasama daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dan arahan sekaligus melaunching aplikasi Simboisker oleh Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu. Sementara, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengapresiasi terobosan aplikasi Simboisker untuk mempermudah proses terutama dengan kerjasama. Kota Malang, yang tadi agak sedikit tadi masukannya. Tadi saya rasakan ya Pak, saya tadi kelihatan si A, si B, si C ini kan. Karena saya juga agak serius juga kan. Kakoti
Wali Kota menambahkan dengan kerjasama ini butuh ada satu kemudahan dan diharapkan melalui aplikasi Simbois Care menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan tentunya tidak ada masalah yang dikhawatirkan. Dan tentunya tadi juga Pak Kabak Kerjasama ya sudah menyampaikan bahwa terkait dengan aplikasi ini tentu juga akan mempermudah mudah-mudahan terutama terkait dengan aplikasi kerjasama daerah Kota Malang dengan beberapa instansi vertikal dan lembaga-lembaga yang lain tentunya dalam koridor kerjasama. Dan kerjasama ini sangat memang betul-betul kita pentingkan karena ada satu tim yang akan membahas. Karena dengan kerjasama ini akan banyak hal yang nantinya juga akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan ataupun antisipasi kemungkinan permasalahan yang akan itu. Selain itu juga banyak kemudahan-kemudahan kerjasama ini bisa memberikan satu keinginan, kebutuhan dan juga terkait dengan beberapa hal yang memang kita ada alih teknologi, kemudian juga banyak peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memang di dalam kerjasama. Ini juga kami sampaikan Pak Kabak kerjasama di pemerintahan dan di daerah ya Provinsi Jawa Timur bahwa di Kota Malang ini banyak yang harus kita evaluasi terkait dengan kerjasama. Banyak permasalahan-permasalahan nah, akhirnya sampai saat ini tidak selesaikan juga berangkatnya juga dari kerjasama. Ya, antara pihak satu pihak dua. Dan tentu ini akan menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Malang ini kerjasama di bagian sendiri, bagian kerjasama. Nah di Kota Malang ini kerjasama masih masuk di bagian pemerintahan. Tentu apabila kita akan bisa melihat bagaimana kerjasama ini sangat krusial, sangat penting. Ya, tentunya memang pada saat kemarin ini kita lempar kerjasama ini bagian sendiri atau tidak? Tidak ya? Tidak bagian sendiri ya? Bagian baru ya? Ya. Saya setuju sekali karena memang sudah harus ada orang-orang yang betul-betul bisa fokus terhadap kerjasama. Karena kerjasama ini mungkin saat ini tidak kita rasakan dampaknya, ya. Tetapi pada saat kita beberapa perkara kerjasama yang dilakukan, baru akan timbul beberapa. Nah, butuh memang orang-orang yang akan membelajar dan mempelototi terkait dengan prosedur. Pengalaman beberapa kali yang saya lakukan terkait dengan kerjasama di Kabupaten Malang itu, kadang-kadang pembahasan ini hanya dengan sedikit kalimat itu bisa sampai dengan berjam-jam saling, karena memang harus kita lakukan dengan banyak hal pertimbangan agar tidak timbul bermasalah kemudian. Walaupun mungkin ada pasal-pasal lain yang akan bisa mempengaruhi terkait dengan tersebut. Dan tentu apakah dengan aplikasi kerjasama daerah Malang dengan Simbois Care ini, itu mudah-mudahan beberapa hal yang selama ini kita alami yang permasalahan bisa kita antisipasi. Termasuk juga tadi disampaikan juga dengan proses aplikasi yang terkait juga tidak hanya mungkin ini juga akan berkesinambungan tidak hanya di Kota Malang saja ya, tetapi juga sampai dengan di atas. Karena aplikasi itu akan lebih permudah. Kita sudah mulai mengulangi terkait dengan tatap muka. Itu kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan saat ini dengan aplikasi. Tetapi juga harus ingat ya, kita banyak aplikasi-aplikasi ya, tetapi yang tidak terintegrasi itu juga akan menjadi satu permasalahan sendiri. Saya masih ingat pada saat zamannya Pak Presiden Pak Jokowi itu pada saat itu saya mewakili Kota Malang atau Kabupaten Malang ya pada saat itu ya di istana Kota Malang kalau saking bingungnya di saya karena aplikasi-aplikasi yang banyak tidak terintegrasi itu akhirnya membuat kos yang lebih besar. Tapi apabila terintegrasi kita akan lebih meminimalisir. Coba kita itu salah satu contoh kemarin itu jawaban oleh Pak Presiden Pak Jokowi pada saat itu diminta Kementerian Pendidikan diminta ada berapa aplikasi, oh iya kan aplikasi ada sekian ratus kalau nggak salah aplikasi.
ya, malah ada ribuan seluruh Indonesia, ya. Kemudian satu aplikasi berapa buatnya? Oh iya, sekitar sekian itu. Coba dikalikan, ketemunya tinggi, besar sekali, gitu. Tapi pada saat disinkronkan, mereka jalan sendiri-sendiri, tidak ada satu koordinasi. Akhirnya aplikasi itu menjadi jalan sendiri. Nah ini PR Pak Kadis Kominfo, ya. Betul ya, seperti itu ya, betul ya. Harusnya kita ada satu aplikasi namanya Boys ini jadi satu, ya itu akhirnya jadi satu. Karena kadang-kadang untuk menyatukan aplikasi dengan sistem yang berbeda itu tidak connect, ya. Akhirnya ada di sini. Nah, itu seperti ini mungkin bisa jadi satu ya. Oh ya, karena tadi saya membayar Pak Sekda ini kan terkait dengan aplikasi ini sudah dibantu oleh Pak Ibu. Ya. Nah itulah Bapak sekalian, memang terkait dengan hal tersebut. Apalagi kita saat ini sudah mendapatkan penilaian ya terkait dengan digitalisasi ini, kita mendapat poin tertinggi di tingkat nasional. Ini akan menjadi satu modal kita terkait dengan beberapa sistem yang memang berlebihan. Patukan dari saya ucapkan selamat ini Bu Kapal Pemerintahan, karena dengan aplikasi ini tentunya banyak hal yang sudah kita kurangi. Ya, tadi juga disampaikan juga terkait dengan pejabat dinas kepala daerah, tadi ini juga akan bisa membuat dengan sistem ini akan menjadi lebih. Karena tadi contoh saja tadi kita menggunakan aplikasi, padahal kemudian kita masukkan lagi di Provinsi Jawa Timur dengan aplikasi, mendagri aplikasi. Pada saat kemarin itu kita menggunakan manual lagi, kita aplikasi lagi manual lagi, kayak gitu kan menjadi satu sistem yang memang akhirnya tidak termanfaatkan dengan maksimal. Tapi yang jelas dengan aplikasi kerjasama ini, mudah-mudahan ini juga akan menjadi salah satu terobosan dan inovasi dari bagian pemerintahan, apalagi juga sesuai dengan visi-misi saya. Ini misi keempat tentang pemerintah Kota Malang, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis, dan merupakan implementasi dari salah satu poin penting dalam program Desa Bakti Malang. Itu saya mengapresiasi gerak langkah yang sudah dilakukan ini dari jajarannya Pak Sekda, termasuk bagian pemerintahan yang mengajukan berinovasi dalam aplikasi yang tentunya akan sangat membantu dalam penyelenggaraan di Kota Malang. Oleh karena itu, besar harapan saya agar aplikasi simbol seker ini tidak hanya menjadi simbol inovasi, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal di dalam mendukung kerjasama antar daerah, baik di lingkup regional maupun lintas wilayah dengan sistem yang terdigitalisasi. Proses koordinasi, pengawasan, hingga evaluasi kerjasama dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Saya juga mendorong kepada seluruh perangkat daerah untuk aktif memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi ini agar fungsinya semakin luas dan bermanfaat, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam aspek memperkuat jejaring kolaborasi antar daerah. Karena sesungguhnya kolaborasi yang baik adalah kunci bagi kemajuan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Hadirin sekalian, tadi saya juga mohon maaf dengan tertundanya acara ini, harusnya pagi hari ya tadi, tapi karena saya memantau terus terkait dengan Pak Putranto, ya, mantan kepala KSP yang sekarang jadi komisaris utama Pegadaian, yang bekerjasama dengan beberapa CSR, salah satunya dengan Pak Camat Kedungagan, ya, dengan siapa tadi Pak Gunawan sebagai vertical rescue dengan persatuan Tionghoa, ya. Ya, setelah itu, dan ini sangat bagus gitu, karena memang tidak ada bantuan dari kita sama sekali, dan ini akses yang sangat baik. Hanya tadi yang sebelah sana Koleang Pak Camat Belimbing, ya. Saya 2 kali yang sana Pak Camat Belimbing, Pak Lurah Koleang saya nggak ada saat itu, jadi itu ada hibah, ya hibah.
masyarakat, kemudian juga yang bantuan di Camat Sukun ya. Tadi juga ada hibahnya kepada Camat Sukun. Tadi karena memang ini yang memang dilakukan oleh mereka. Tadi itu yang saya mengatakan hanya Pak Camat Bendungan Jaya saja ya, karena tadi juga ini Pak Kadis PKP. Jadi jembatan gantung ini itu memang dibuat untuk mempermudah akses terutama anak sekolah. Mereka anak sekolah juga senang melewati di sana karena selamanya harus memutar, kalau memutar sampai dengan 2 jam. Dan kadang-kadang 2 jam ini tadi Pak RW ini juga lapor kalau udah 2 jam ini biasanya bingung. Sopo sih pernah kadang-kadang bukan, tapi setelah ini sudah jalan. Dan nanti Pak Camat Beribik ya, nanti ibahnya itu sudah ada. Nanti kita akan dilakukan oleh Pak Kadis PKP di beberapa hal itu akan dibantu. Kemudian termasuk di Camat Sukun yang jadi bandulan ya, itu juga nanti tadi ada ibahnya sudah. Nanti kita terima saja ibahnya dan nanti kita akan manfaatkan. Karena memang itu betul-betul bisa membantu akses masyarakat bersama. Itulah maka saya mohon maaf dengan keterlambatan saya tadi ini akhirnya acaranya di pagi hari saya dibubarkan. Karena tadi kalau saya datang ke sini dulu nanti mepet, yang sana sudah mendekati. Nanti saya selesai di sini, sana selesai kan ya kan. Apalagi ada beberapa tokoh-tokoh penting yang memang bisa dari Muhammad dengan memilihnya waktu ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga inovasi ini bermanfaat besar bagi kita semua dan menjadi salah satu langkah konkret dalam menciptakan kota Malang yang semakin boys dan berkelas. Dan untuk mengakhiri sambutan ini, saya ingin mendapatkan sebuah pantun atau jawab dengan boys. Menonton drakor di televisi, duduk santai sambil makan sushi. Si Boysker hadir bukan sekedar aplikasi, tapi bukti layanan data kerjasama yang terintegrasi. Jika yang didapatkan, saya sampaikan, mohon maaf apabila kurang berkenan, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Prahayu. Kota Malang. Sementara usai sambutan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekretaris Daerah Pemkot Malang Erik Setio Santoso, bersama Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Malang Yuyun Nani Ekowati, resmi melaunching aplikasi Simboisker dengan menyentuh layar yang disiapkan. Pada tampilan awal aplikasi ini memperlihatkan ikon Tugu Kota Malang dan Kepala Singa. Ini satu aplikasi untuk mempermudah proses-proses terutama dengan kerjasama. Tahapan kerjasama itu kan agak sulit dan kemudian juga ada lintas sektor, lintas pemerintahan. Nah, makanya kerjasama ini butuh ada satu kemudahan, yaitu dengan aplikasi ini. Agar aplikasi ini proses-proses yang kemarin menjadi satu kendala, bisa dengan aplikasi ini bisa akan menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan tentunya tidak ada permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan. Ya, kalau kerjasama ini kan awal kita ini sudah oke nggak ada masalah, tapi besok-besok akhirnya dengan kerjasama ini sudah bermasalah. Itulah dengan aplikasi ini kita akan bisa lebih menguatkan terkait kerjasama. Kerjasama di pemerintahan OPD atau wilayah gitu? Banyak semua bentuk kerjasama dengan OPD, dengan wilayah, dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Jadi aplikasi ini merupakan inovasi baru dalam kaitannya dalam peningkatan pelayanan di bidang kerjasama. Kami namakan sesuai dengan visi misinya Pak Wali Kota, salah satu dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, inilah wujud inovasi di bagian pemerintahan. Nah, Simboisker itu Malang bersinergi optimalkan inovasi kerjasama. Ya, jadi ini dalam rangka menjawab permasalahan kerjasamanya ini tidak hanya antar
di lingkup internal aja, tetapi kita sudah bisa membuka ruang kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian dengan sinergi dengan kementerian maupun kerjasama dengan luar negeri. Dengan aplikasi ini menjawab kesulitan-kesulitan bahwa dalam rangka kerjasama harus sering bertemu, ini tidak perlu, sehingga nanti kita bisa melihat perkembangan proses kerjasama dari aplikasi ini, karena yang memakai aplikasi ini tidak hanya internal Kota Malang, tetapi jangkauannya Indonesia maupun bekerjasama luar negeri, sehingga pemantauan, monitoring, evaluasinya lebih mudah. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.